Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik bertemu lagi dengan Kak Intan pada pembelajaran Al-Quran Hadis semester 1 bab 2 tentang ku berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas, isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Sebelum kita memulai pembelajaran, adik-adik harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran dalam bab ini agar apa. Yang pertama, setelah adik-adik mempelajari bab ini, adik-adik diharapkan dapat menghayati bahwa dengan berinfak itu kita bisa mensucikan jiwa dan juga menambah keberkahan untuk kehidupan kita. Yang kedua, tentang bagaimana adik-adik mampu setelah sudah belajar bab ini menjalankan sikap peduli kepada sesama dengan berinfak. Yang ketiga, bagaimana adik-adik mampu menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Yang terakhir, adik-adik dapat mendemonstrasikan hafalan dan juga dapat menyimpulkan keterkaitan kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah. Nah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wansyur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Lanjut lagi, pengertian infak. Kita masuk ke dalam pengertian infak sebelum ke dalam surat Al-Fajr dan juga Al-Baqarah. Kita lanjutkan tentang infak. Nah, pengertian infak. Asal kata infak berasal dari kata bahasa Arab, yaitu anfaqo yunfiku, yang artinya adalah membelanjakan. Nah, secara bahasa, membelanjakan di sini adalah membelanjakan yang berhubungan dengan perintah Allah. Memang kata infak ini sering digunakan di dalam membelanjakan harta yang berhubungan dengan perintah Allah. Tetapi pada hakikatnya, infak di sini bukan hanya dengan infak harta. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, menurut KBBI, infak adalah pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya. Sebagainya itu selain zakat wajib. Selain zakat wajib artinya bisa dengan jasa, bisa dengan kita infak ilmu dan sebagainya untuk kebaikan. Nah, secara istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Selanjutnya, perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Sebelum kita masuk ke dalam surat Al-Baqarah dan juga surat Al-Fajr tentang infak tadi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Nah, perbedaan dari segi sifatnya, kalau zakat bersifat wajib, infak bersifat sunnah, sedekah bersifat sunnah. Kita akan membahas di sini hanya berfokus kepada infak, tetapi karena ada kaitannya mirip-mirip dengan zakat dan sedekah, sini adik-adik harus tahu terlebih dahulu perbedaannya. Yang kedua, perbedaan dari segi waktu. Kalau zakat itu ditentukan, kalau infak dan sedekah kita bisa kapanpun yang kita mau. Dan sasarannya, kalau zakat kepada 8 golongan mustahik yang ada di dalam Al-Quran, nanti ada pembahasan zakat di dalam pelajaran yang lain. Adapun kalau infak dan sedekah, kalau infak itu kepada orang yang membutuhkan, kalau sedekah kita boleh kepada siapapun. Dari segi harta atau objek, perbedaannya, kalau zakat itu ditentukan, baik itu emas, perak, atau hewan ternak, nanti ada batas
apa batas nisabnya dan sebagainya. Kalau infak itu tidak ditentukan. Nah, tapi berupa harta biasanya. Tidak ditentukan berapa saja kita mampu, berapa saja kita ikhlas, silahkan berinfak. Kalau sedekah juga tidak terbatas. Nah, adapun secara subjek, zakat itu dikeluarkan oleh seorang yang muslim, balik dan berakal. Nah, kalau infak, dia belum balik, dia belum berakal, anak kecil, bisa kita ajarkan, kita biasakan untuk berinfak. Yang penting dia seorang muslim. Nah, adapun sedekah itu bisa dilakukan oleh siapapun, baik orang muslim ataupun di luar muslim. Dia memberi sedekah bisa dilakukan oleh orang yang kecil, orang besar, orang muslim atau tidak muslim atau siapapun bisa melakukan sedekah. Nah, setelah kita mengetahui perbedaannya, kita akan lanjutkan baca Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Adik-adik dengarkan, nanti bisa dipelajari di rumah masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ Shadaqallahul azim. Nanti adik-adik bisa diulangi lagi. Sebelum kita mengartikan, kita harus tahu arti mufradatnya terlebih dahulu. Coba dilihat baik-baik. Wa ammal insanu, maka adapun manusia. Idza mabtalahu rabbuhu, apabila Tuhan mengujinya. Fa akramahu, lalu memuliakannya. Wa na'amahu, dan memberi kesenangan. Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Faqadara alaihi rizqahu, faqadara, lalu membatasi, alaihi kepadanya, rizqahu rezekinya. Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinaku. La tidak. Kalau disambung, la tukrimunal yatim, kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala, dan tidak, tahadduna, mengajak. Wala tahadduna, kalau disambung, dan kamu tidak mengajak. Ala tu'amil miskin, atas tu'am, memberi makan, al miskin, orang miskin. Nah, nanti diulang-ulang ya. Selanjutnya kita artikan secara keseluruhan. Fa'ammal insanu, maka adapun manusia. Idza mabtalahu rabbuhu, apabila Tuhan telah mengujinya. Fa'akramahu, lalu memuliakannya. Wa na'amahu, dan memberinya kesenangan. Fayaqulu, maka dia berkata. Siapa yang berkata?
yaitu al-insan. Rabbi, Tuhanku, akroman, telah memuliakanku. Wa amma, namun, wa amma, dan namun, atau dan adapun, idza, apabila, mabtalahu, mabtalahu itu telah menguji. Faqadara itu membatasi alaihi kepadanya, rizqahu, rezekinya. Fayaqulu, maka dia berkata, siapa yang berkata, yaitu al-insan tadi, Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinaku. Kalla, sekali-kali tidak, bal, bahkan, la tukrimunal yatim, kamu tidak memuliakan al-yatim, anak yatim. Wala tahadduna, dan kamu tidak saling mengajak, ala, atas, ta'am, memberi makan, al-miskin, orang miskin. Nah, kita lanjutkan intisari penjelasan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Di dalam surat Al-Fajr, surat Al-Fajr ini adalah surat ke-89 dalam Al-Quran dan termasuk dalam surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah. Nah, pada zaman dahulu di kota Mekkah, ketika surat ini turun, banyak sekali orang-orang Mekkah itu yang tidak berakhlak dan tidak bertauhid kepada Allah, serta banyak yang menyembah berhala-berhala. Maka banyak surat-surat yang turun di kota Mekkah biasanya berisi tentang seruan agar manusia itu berakhlak, bertauhid, dan beribadah hanya kepada Allah. Nah, di dalam surat ini menggambarkan bahwa adanya kecenderungan manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Jadi banyak manusia yang mengira bahwa kalau diberikan rezeki kepada Allah, itu dia telah dimuliakan oleh Allah. Padahal di sini ada tersirat bahwa Allah ingin menyampaikan kepada kita, jika Allah memberikan rezeki, bukan semata-mata Allah memuliakan kita. Tetapi sesungguhnya rezeki itu atau harta itu hanyalah ujian dan cobaan untuk kita. Di sini Allah mengisyaratkan agar manusia juga memuliakan dan menyayangi anak yatim. Dan juga sebaliknya, Allah juga mengisyaratkan bahwa bukan berarti orang yang tidak diberikan rezeki itu dihinakan oleh Allah. Karena itu semua adalah ujian dan cobaan. Mau miskin, mau kaya, mau lapang, mau sempit, semua adalah ujian dan cobaan untuk kita. Bagaimana manusia itu menyikapinya? Di sini juga Allah memperingatkan agar manusia itu saling menyeru, saling mengingatkan, dan memberi makan orang miskin. Nah, selanjutnya juga di dalam ayat tersebut, di situ ada tentang al-insan yang berkata ketika Allah memberikan rezeki kepada dia, lalu dia mengira bahwa dia dimuliakan Allah, itu sebenarnya adalah sifatnya orang kafir yang tidak beriman kepada hari akhir. Jadi orang kafir yang tidak beriman kepada hari akhir, mereka hanya memandang kenikmatan adalah sesuatu yang ada pada banyaknya harta. Nah, sedangkan kehinaan adalah sedikitnya harta. Jika kita orang mukmin, maka kita tidak boleh seperti itu. Ketika misalnya kita diuji oleh Allah, kita menjadi miskin, atau diuji oleh Allah di zaman ini lagi marak-maraknya pandemi, ada virus COVID-19, kita diuji oleh Allah, kita dikenakan virus, lalu kita menganggap bahwa
Allah itu telah menghinakan kita. Sedangkan ada lagi yang tidak kena virus, lalu kita menganggap bahwa Allah telah memuliakannya. Padahal itu tidak juga. Tidak begitu. Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita diberikan harta, kita diberikan kelapangan atau kesempitan, atau tidak diberikan harta, atau diberikan penyakit, atau tidak diberikan penyakit, dikenakan virus atau tidak dikenakan virus, itu hakikatnya hanyalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini ada perbedaan konsep antara sifat orang kafir dengan sifat orang mukmin. Kalau orang kafir, ketika diberikan kelapangan, dia merasa dimuliakan oleh Tuhannya. Ketika diberikan kesempitan, dia mengeluh, dia marah terhadap Tuhannya, bahwa dia menganggapnya adalah dia dihina oleh Tuhannya. Nah, kita sebagai seorang mukmin yang mempunyai ketaatan kepada Allah, seharusnya kita semua adik-adik, yuk sama-sama apabila kita diuji dan dicoba, baik itu dalam kekayaan atau dalam kemiskinan atau dalam harta yang sempit, itu hakikatnya adalah mengingatkan kita bahwa sejatinya segala bentuk ujian baik berupa kenikmatan dan kesempitan itu harus dijalani dengan konsep sabar dan syukur. Maka dua hal ini yang harus kita punya. Adik-adik harus punya kesabaran, harus punya syukur, sabar ketika ditimpa musibah, sabar ketika ditimpa dalam kesempitan harta, sabar ketika Allah uji dengan perlakuan buruk orang lain kepada kita dan sebagainya. Dan begitu pula sebaliknya, syukur ketika Allah memberikan harta kepada kita, Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Nah, di dalam tafsir Al-Jalalain karya Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, di sini dapat kita simpulkan bahwa dalam ayat ini menerangkan tentang orang kafir, bahwa apabila diuji oleh Allah, oleh Tuhannya dengan kemuliaan dan harta benda dan lain-lain, serta diberikan kesenangan, mereka mengatakan bahwa Tuhanku telah memuliakanku. Begitu pula sebaliknya, orang kafir ketika dia diuji dengan dibatasi rizkinya dan disempitkan rizkinya, maka dia berkata dan menganggap bahwa Tuhannya itu telah menghinakannya. Nah, tadi kita sudah bahas Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Kita baca terlebih dahulu. Adik-adik perhatikan, nanti bisa belajar di rumah. Belajar baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Sebelum kita artikan secara menyeluruh, maka kita artikan terlebih dahulu mufradatnya. Ya, diperhatikan adik-adik. Anfiku, infakkanlah olehmu. Anfik itu berasal dari fi'il amr, artinya infakkanlah. Anfiku, infakkanlah olehmu, mimma rozaknakum, sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu, min qabli, sebelum, min dari qabli, sebelum, ayyatiya yaumun, an bahwa ya'tiya yaumun, datang hari, la bay'un fihi,
tidak ada lagi jual beli padanya, wala khullatun, wala dan tidak ada lagi khullah. Khullah itu persahabatan. Wala dan tidak ada lagi syafa'ah, syafaat atau pertolongan. Humuz zalimun, itulah atau merekalah orang-orang yang zalim. Nah, kita artikan secara keseluruhannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datang hari, la bay'un fihi wala khullah, ketika tidak ada lagi jual beli padanya dan tidak ada lagi persahabatan. Jadi ketika mengartikan secara keseluruhan itu kita boleh menyesuaikan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Wala syafa'ah, dan tidak ada lagi syafaat. La bai'un, tidak ada lagi jual beli, fihi padanya, wala khullah, dan tidak ada lagi persahabatan, wala syafa'ah, dan tidak ada lagi syafaat atau pertolongan. Jadi ketika datang hari, yaitu hari kiamat, maka disitulah tidak ada lagi yang namanya kita bisa jual beli. Jual beli dalam artian untung dan rugi, kita bisa timbang-timbang, tidak bisa ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat atau penolong. Maka sebelum datangnya hari itu, kita mumpung masih hidup di dunia, masih diberikan nafas oleh Allah, kita dianjurkan untuk berinfak sebanyak-banyaknya. Wal kafiruna humuz zalimun, wal kafiruna, dan orang-orang kafir itulah mereka itulah az-zalimun, orang yang zalim. Wal kafiruna, dan orang-orang kafir, mereka itulah az-zalimun, orang-orang yang zalim. Nah, lanjut ke penjelasan Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Surat Al-Baqarah adalah surat kedua di dalam Al-Quran. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ini surat Al-Baqarah itu termasuk surah Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Kalau yang tadi Al-Fajr diturunkan di kota Mekah, banyak orang-orang Mekah yang kafir atau tidak beriman kepada Allah. Begitu sebaliknya, jika di Madinah itu cenderung orang-orang itu banyak yang beriman. Jadi surat Madaniyah ini biasanya berisi tentang seruan agar orang-orang beriman itu melaksanakan kewajiban beribadah, beramal soleh, dan berjuang di jalan Allah karena sudah beriman. Jadi tidak perlu lagi dijelaskan tentang tauhid, untuk menyembah Allah, karena memang kebanyakan orang Madinah itu sudah beriman, sudah menyembah Allah. Nah, secara umum penduduk Madinah itu mudah diajak dialog dan terbuka terhadap perubahan. Mereka, orang-orang Madinah, banyak yang memiliki akhlak baik dan mayoritas orang Madinah itu mayoritas beriman kepada Allah secara umum. Nah, pada zaman Rasulullah, kebanyakan profesi orang-orang Madinah adalah sebagai petani, beda dengan orang Mekah. Jika orang Mekah tadi kebanyakan itu adalah orang yang orang pedagang atau orang berdagang di Mekah. Maka orang berdagang itu sifatnya transaksional, hanya mementingkan untung rugi saja. Kalau itu tidak untung, ya mereka malas gitu. Tetapi kalau orang Madinah ini beda,
karena kebanyakan petani, maka orang Madinah ini terkenal ramah, tolong-menolong, berakhlak mulia, dan sangat terbuka, serta menjunjung tinggi kebersamaan. Karena petani itu memang kebanyakan ramah, terbuka, karena dia saling bekerja sama. Beda dengan pedagang. Kalau pedagang itu kebanyakan saing-saingan, maka wataknya pun beda antara di Mekah dan di Madinah. Nah, di sini di Madinah juga itu jauh dari kekerasan. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 254 ini sangat sesuai dengan karakter orang Madinah, yaitu mendapat seruan dari Allah agar mereka menunjukkan kualitas keimanannya dengan menginfakkan sebagian rezekinya. Jadi di sini Allah menyeru. Makanya Allah santun sekali menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu sangat santunnya Allah kepada orang Madinah, kepada hambanya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 254 ini juga Allah menyeru kepada orang-orang beriman agar menafkahkan hartanya, baik sedekah yang wajib yaitu berupa zakat maupun sedekah yang sunnah atau berupa infak. Nah, makanya di sini walaupun turunnya di Madinah, tapi bukan berarti ini hanya tertuju pada orang Madinah saja. Tetapi ini bersifat umum, juga bersifat kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW agar menafkahkan hartanya di jalan Allah. Quran surat Al-Baqarah ini juga menyeru untuk bersegera menafkahkan sebagian rezekinya yang telah Allah karuniakan sebelum datangnya hari kiamat. Nah, di sini tersirat menunjukkan bahwa dengan menafkahkan harta kita di jalan Allah adalah salah satu konsekuensi dari keimanan. Jadi bukti dari keimanan yaitu kita berinfak di jalan Allah. Nah, makanya Allah menyebut kata ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Nah, berinfaklah, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah. Maka konsekuensi kita sebagai orang yang beriman adalah kita berinfak di jalan Allah. Begitu pula sebaliknya, orang yang kikir dan bakhil merupakan tanda bahwa dia itu kurang iman. Karena seorang mukmin adalah orang yang dermawan atas segala yang dikaruniakannya oleh Allah kepadanya. Tidak hanya dengan harta, tapi berupa ilmu, jasa, dan sebagainya. Kalau kita tidak punya harta, kita bisa berinfak dengan ilmu. Kalau kita tidak punya harta dan juga tidak punya ilmu, kita bisa berinfak dengan menolong orang lain dengan jasa, dengan bantuan kita, menolong orang lain. Bisa ada kakek-kakek mau nyebrang jalan, kita bantuin. Ada orang lemah membawa beban berat, kita bisa bantuin. Itu bisa dengan jasa. Nah, dalam ayat ini juga terdapat peringatan bahwa seseorang tidak memperoleh rezeki semata-mata dengan usahanya sendiri. Jadi, usaha itu hanyalah sebab kita dalam mendapatkan rezeki. Tetapi sebab terjadinya rezeki itu diturunkan kepada kita adalah Allah. Takdir bahwa rezeki itu buat kita adalah Allah. Usaha itu hanyalah sebab, hanyalah sebuah kewajiban bagi orang yang beriman untuk berusaha. Adapun rezekinya yang Allah berikan itu hak Allah. Nah, di dalam ayat ini juga diingatkan bahwa pada hari akhir atau kiamat tidak ada lagi kemungkinan atau kesempatan untuk sampai kepada apa yang diinginkan. Artinya kita, ya Allah, kenapa dulu di dunia itu tidak berinfak? Itu tidak bisa ketika itu sudah hari akhir atau kiamat. Ya Allah, kenapa di dunia dulu saya tidak melakukan amal soleh yang banyak? Itu tidak bisa. Yang bisa menyampaikan seorang pada Allah apa yang diinginkan adalah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang juga tidak dapat mengambil manfaat dari hartanya setelah dia meninggal. Dan sesungguhnya kekufuran adalah kezaliman yang paling besar. Punya harta banyak-banyak dikumpulkan,
dihitung-hitung saja, dikumpulkan sebanyak-banyaknya, beli tanah sebanyak-banyaknya, beli rumah sebanyak-banyaknya. Tapi kalau tidak pernah berinfak, tidak pernah bersedekah, maka harta yang kita kumpulkan itu sesungguhnya tidak bermanfaat untuk kita ketika kita sudah meninggal. Capek-capek kita mengumpulkan, tapi kita tidak punya tabungan untuk hari akhir, itu adalah merupakan penyesalan yang sangat dalam. Nah, kita lanjutkan surat yang terakhir, yaitu surat Al-Baqarah ayat 261. Kita baca lagi, diperhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Nah, kita artikan mufradatnya terlebih dahulu. Mathalul ladzina, perumpamaan orang-orang yang, kamathali habbah, seperti sebutir biji, ambatat, yang menumbuhkan, sab'a sanabila, 7 sanabila, tangkai, fi kulli sumbulatin, pada setiap tangkai, mi'atu habbah, ada 100 biji, yudha'ifu, melipat gandakan, liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki, wasi'un, maha luas, alimun, maha mengetahui. Kita artikan secara keseluruhan. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Nah, pada setiap tangkai ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Intisari penjelasannya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Di sini memberikan perumpamaan bahwa orang yang menginfakkan hartanya dengan ikhlas itu kata kuncinya. Kalau dia hanya menginfakkan hartanya tapi pamer, tapi riya, itu sama saja tidak dilipatkan gandakan pahalanya oleh Allah. Di sini adalah perumpamaan orang yang infaknya hartanya karena Allah dan ikhlas, maka akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Bukan hanya infak harta tadi, infak amal soleh yang lain juga bisa, ilmu, terus jasa. Ketika dia ikhlas menolong seseorang, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Jadi kalau amal soleh itu Allah lipat gandakan. Tetapi kalau kita berdosa itu Allah hanya hitung 1, tidak dilipat gandakan. Dalam tafsir Munir karya Imam Nawawi Al-Bantani, ayat ini ditafsirkan bahwa sifat sedekah itu, sedekahnya orang yang menafkahkan harta mereka untuk agama Allah, seperti sifat biji yang mengeluarkan 7 tangkai. Artinya, perumpamaan orang yang berinfak di dalam bentuk kebaikan, baik itu nafkah yang wajib maupun yang sunnah, itu seperti menanam biji yang mengeluarkan cabang-cabang dari biji tersebut menjadi 7 cabang. Pada setiap cabangnya terdapat tangkai, dan di dalam setiap tangkai terdapat 100 biji. Nah, makanya itu bisa sampai pahalanya 700 kali lipat.
Nah, sebagaimana dapat dilihat dalam pohon jagung dan gandum. Dalam pohon tersebut bisa lebih banyak, bahkan Allah akan melipat gandakan di atas itu bagi orang yang Allah kehendaki, sesuai dengan kondisi orang yang berinfak tersebut. Dari sisi keikhlasan, dari sisi rasa letih dan capeknya dan sebagainya. Nah, di sini uh, dapat juga kita kita bagi-bagi tentang macam-macam infak. Ada infak mubah, ada infak wajib, ada infak haram, ada infak sunnah. Infak mudah itu yang seperti apa sih? Yaitu tindakan mengeluarkan harta untuk masalah mubah seperti perdagangan dan pertanian. Apabila kita niatkan untuk infak, itu juga membelanjakan harta dagang, kita niatkan untuk bisa menafkahi keluarga, juga nanti jadinya berpahala. Walaupun di sini namanya infak mubah. Kita bertani, kita niatkan lillahi ta'ala, walaupun mubah, maka itu menjadi pahala juga. Ada infak wajib, yaitu pengeluaran harta untuk masalah wajib seperti pembayaran mahar atau mas kawin, terus menafkahi seorang istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah, itu wajib bagi seorang suami. Nah, ada juga infak haram, yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah. Misalnya, ini infak haram ini bisa berdosa karena dia mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah. Misalnya, dia mengeluarkan infak menyumbang, tapi sumbangannya itu untuk misalnya untuk dibelikan bir atau dibelikan minuman mabuk-mabukan, atau menyumbang untuk dibelikan narkoba, untuk dibagikan kepada misalnya kepada remaja tapi bentuknya berupa narkoba. Itu juga tujuannya diharamkan oleh Allah, atau tujuan diharamkan oleh Allah yang lain, untuk yang lain. Misalnya mau infak tapi hartanya dari harta yang haram, atau dari hasil judi, dari hasil nyolong. Nah, akhirnya walaupun nanti tujuannya benar, ini juga termasuknya infaknya itu diharamkan oleh Allah karena menggunakan harta yang haram. Ada juga infak sunnah, yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Nah, setelah kita belajar ini, yuk sama-sama adik-adik silahkan berikan kesimpulan dari materi ini dengan membuat peta konsep ya di buku masing-masing. Peta konsepnya bisa berupa gambar, bisa berupa kotak-kotak, atau bisa berupa apapun yang adik-adik punya bakat dan minat di situ. Jadi apapun yang kalian suka, boleh peta konsepnya berupa gambar apapun yang tidak keluarlah dari materi ini, yang penting sopan dan baik. Silahkan bikin peta konsep sesuai dengan imajinasi adik-adik. Terima kasih. Kurangnya dari kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi adik-adik.